Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di ibadah online pada ibadah Minggu tanggal 14 Februari 2021 dengan tema pengharapan Allah pegang masa depanku, yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Virginia Gunawan MTH. Mari kita bersatu hati, kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari NKB 8 ayat 1 dan 2, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Kita akan mendengarkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan nats pembimbing. Nats pembimbing diambil dari Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Kita sambut nats pembuka dengan menyanyikan lagu dari NKB 173 ayat 1 sampai 2, Kuda Dapat Maju Sendiri. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Ku tak dapat maju sendiri. Tiada sobat lain yang membantu
Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu walau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu saya akan membacakan nas pengakuan dosa kita, diambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengakui secara pribadi di hadapan Tuhan segala dosa dan kesalahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah pengakuan dosa kami, agar kami boleh dilayakkan untuk menerima hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita akan menyanyikan lagu dari NKB nomor 20 ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesak, oh bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita akan menyambut berita anugerah dengan menyanyikan lagu dari NKB 168 nomor 1 dan 2. Ketika hilang sudah asaku. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap, Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera, segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah Yesus datanglah, ditolongnya segera. Menghadap tata Allah yang kudus
takutku hilanglah. Oleh karena aku sudah ditebus, ditolongnya segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah Yesus datanglah, ditolongnya segera. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dengan berjudul Bagaikan Bejana. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita ulang dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Sore ini kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kita sama-sama tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau sore hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong supaya hamba-Mu ini dimampukan menyampaikan kebenaran dan bisa tersampaikan beritanya kepada kawan-kawan semua yang di luar sana, dan tiap-tiap orang yang mendengarnya boleh merenungkan, mengevaluasi hidupnya masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, sore hari ini kita akan bicara soal pengharapan. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit nih pengalaman saya kira-kira beberapa tahun yang lalu. Satu kali seorang kawan saya yang baru saja kehilangan mamahnya, dan saya sebagai salah satu temannya dia ya, akhirnya menghubungi dia untuk ikut turut berduka cita gitu kan. Nah, pada waktu saya akhirnya berhasil kontak dengan dia, saya bilang sama dia, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya mama. Tapi tiba-tiba dia menjawab dengan sesuatu yang sangat tidak terduga buat saya. Dia bilang, enggak Ci, tidak harus berduka cita. Dia bilang, saya bahkan mau mengatakan saya turut bersuka cita ya, karena mama saya sekarang sudah senang hidupnya. Dia sudah ada di surga gitu kan, lebih kurang. Sejujurnya waktu itu saya kaget sekali ya. Saya baru pertama kali sepanjang hidup saya ketemu seorang yang mengatakan turut bersuka cita atas meninggalnya orang yang dekat dengan kita gitu ya. Saya sampai sempat terdiam beberapa detik, dan akhirnya setelah saya pikir-pikir, iya ya, ada benernya juga. Meskipun sepertinya mungkin ada orang-orang tersentuh yang mengatakan ini kok rada kurang ajar gitu ya. Sebagai seorang anak yang baru kehilangan, tidak menunjukkan sedihnya, suaranya pun saya mendengarnya dengan suara sukacita gitu ya. Tetapi ada kebenarannya bahwa keyakinan dia bahwa mamahnya sudah lepas dari penderitaan penyakitnya, dan saat ini lagi happy gitu ya di surga bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kisah tersebut mengingatkan saya pada pengajaran Paulus ya, yang ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Kita akan sama-sama coba baca ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih ya. Bapak Ibu pernah kepikir gak sih, kenapa ya si pengharapan itu ditaruhnya di yang kedua? Kenapa bukan yang pertama? Atau juga bukan yang ketiga? Ya. Lalu kita juga sempat terpikir sama saya ketika bergumul tentang topik ini, yaitu apa bedanya ya iman dan pengharapan? Kan kayaknya mirip gitu ya. Iman tuh sesuatu yang tidak bisa kita lihat ke depan. Pengharapan juga kan. Nah, saya akan coba sedikit membahas, mungkin iman sudah sempat dibahas di pertemuan yang lalu, tetapi mau gak mau ini saling mengkait ya. Nah, iman itu sebenarnya kan gambaran relasi kita dengan Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 6a ya, di situ dituliskan bahwa tanpa iman tidak seorang pun diperkenan Allah ya. Tanpa iman tidak seorang pun diperkenan Allah. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan Efesus 2, arti daripada iman itu sendiri seakan-akan mau menunjukkan kepada kita
bahwa apa yang kita punya sekarang, yaitu keselamatan itu bukan dari usaha kita, bukankah dari kemampuan kita, ya. Keselamatan itu dari Allah, dan melalui iman segala pergumulan kita, ya, bisa selesai ketika kita belajar untuk bersandar sama Tuhan, untuk percaya akan kemurahan Tuhan memampukan kita melewati satu proses yang sesulit apapun di dunia, ya. Kita bisa mengalahkan segala sesuatu kesulitan, segala sesuatu tantangan yang ada di dunia karena kita punya iman sama Tuhan. Kita berserah, kita percaya kepada Tuhan. Nah, menariknya di dalam bagian Ibrani yang lain, ketika bicara soal definisi iman, di dalam definisi itu disebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Dengan kata lain, kalau lewat iman kita belajar hidup di tengah dunia dengan segala pergumulannya, dengan tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyertai kita apapun itu. Sesudah kita mendapatkan iman itu, kita praktekkan di dalam keseharian, maka selanjutnya adalah dasar untuk kita memiliki pengharapan, ya. Nah, pengharapan sendiri apa sih? Gitu kan? Ya, ini saya baru akan bahas sedikit ya tentang pengharapan. Pengharapan di dalam bahasa Ibrani itu berarti sangat menantikan dan mengumpulkan. Di dalam bahasa Yunani ternyata arti pengharapan juga cukup mirip, dia mengatakan menantikan yang baik. Pertanyaannya kan jadi, apa sih yang kita nanti? Ya. Apa yang pasti terjadi berdasarkan janji Tuhan, ya. Yang kita nantikan adalah penggenapan daripada janji Tuhan. Nah, ini jadi unik nih. Kita bicara soal janji Tuhan yang mana? Ya. Janji Tuhan kepada Abraham itu kan janji Tuhan secara pribadi kepada Abraham, bukan janji Tuhan kepada semua orang di dunia ini yang sudah menikah bahwa satu saat kamu pasti memiliki anak gitu ya, itu janji pribadi. Tetapi bicara soal pengharapan ini janji yang sifatnya universal, ya, bicara soal kesetiaan Tuhan. Lebih lanjut kita mungkin bertanya, apa sih itu kesetiaan Tuhan itu? Ya, kesetiaan Tuhan akan menyertai hidup kita, ya. Kesetiaan Tuhan akan janjinya mau datang yang kedua kali, ya. Dan kepastian bahwa satu saat nanti orang-orang yang percaya akan masuk ke dunia lain ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, yaitu kepada kekekalan. Atau kita sendiri di dalam iman Kristen meyakini satu saat kalau kita sampai meninggalkan dunia ini kita akan masuk ke dalam surga, ya. Jadi itulah yang Paulus mau ajarkan. Pada waktu selama di dunia kamu terus-menerus diingatkan, kamu tuh beriman sama siapa sih? Beriman sama Tuhan. Dan selanjutnya yang menguatkan kita bicara soal pengharapan, bahwa kita meyakini, oke, di dalam dunia Tuhan janji akan menyertai. Tapi kalau satu kali pun kita mengalami satu situasi, bahkan sampai nyawa kita sekalipun diambil Tuhan, ada satu pengharapan yang jelas, yang sejati, yaitu ada dunia lain, ada kekekalan, ada surga yang sudah menanti buat kita-kita yang sudah percaya kepada Kristus, ya. Nah, jadi kalau saya mau simpulkan, Bapak Ibu, bicara soal pengharapan itu sebenarnya bisa dibilang ada 3 kebenaran, ya, yang bisa kita pelajari dari iman, pengharapan, dan kasih ini. Dan saya akan fokus ke dalam pengharapan, ya. Dari situ kita belajar. Orang bisa banyak ngomong soal pengharapan, bahkan orang-orang di luar anak-anak Tuhan juga sering ngomong, ya kita berharap saja gini-gini, dan harapannya biasanya sesuatu yang sifatnya memang untuk kepentingan kita atau menjadi harapan kita. Misalnya kita bilang kita berharap tahun 2021 ini pandemi sudah lewat. Nah, banyak orang kecewa nih, udah masuk ke tahun 2021, harapannya vaksin udah bisa disebarkan, corona bisa lewat, ternyata enggak, ya. Jadi merasa hopeless, merasa tidak berpengharapan. Nah, saya bicara soal pengharapan ini di atas dari pengharapan di
kebanyakan orang dunia ya, pengharapan sejati ya, yaitu yang pertama, pengharapan itu tidak bisa dimiliki oleh kita. Pengharapan sejati itu tidak bisa kita miliki tanpa kita sendiri memiliki iman kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau tadi dikatakan pengharapan itu menantikan yang baik dan mengumpulkan ya. Kita percaya bahwa hidup kita ini sementara, suatu saat kita akan masuk kekekalan. Kita menanti-nantikan saat itu, tetapi semasa kita di dunia ini, kita harus mempraktekkan iman kita, mengumpulkan segala pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang semakin membuat kita memiliki pengharapan sejati gitu ya. Kalau kita nggak punya pemahaman tentang Tuhan, ya, kita tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sulit buat kita berpengharapan bahwa ada sesuatu yang baik di tengah situasi yang buruk sekalipun. Ya, sehingga ada orang-orang tertentu yang meskipun sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, pada saat ada corona lalu memang mengalami kehilangan, ada yang sampai mengalami depresi karena merasa ditinggalkan, merasa udah nggak punya harapan lagi gitu ya, bertemu lagi dengan orang yang dikasihi. Nah, sesungguhnya iman Kristen nggak seperti itu ya. Pada waktu kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, kita yakin Tuhan itu menyertai, Tuhan menopang, termasuk Tuhan membimbing orang yang akhirnya dibawa pulang ke surga. Satu saat akan kita temui lagi. Tanpa ada iman, kita nggak bisa punya pengharapan itu. Ya, itu yang poin pertama. Nah, poin yang kedua, pengharapan membawa kita ke dunia lain, yaitu kekekalan. Ya, kalau kita merasa hidup di dunia ini susah gitu ya, kesulitan banyak, kita akhirnya diberikan satu pengharapan bahwa kesulitan di dunia ini sementara doang kok ya. Kita berpikir, kalau Musa pernah menulis di kitab Mazmur, ajar aku menghitung hari-hari, dan dia menyadari mayoritas manusia itu sampai umur tuh di dunia ini paling 60-70 tahun ya. Itu kan sementara. Tetapi yang membuat kita bersuka cita adalah hidup di dunia ini akan kita lewati dan kita akan masuk ke dalam aspek dunia yang berbeda nantinya, yaitu ke dalam surga ya, dalam kekekalan. Dan ia memberi kekuatan dan penghiburan, termasuk kita saat kita kehilangan ya, saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, termasuk kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin saat-saat ini sedang bergumul dengan terminal ill, sakit yang cukup parah, dan mulai berpikir ya mungkin satu saat akan dipanggil pulang sama Tuhan. Ada satu pengharapan sejati yang diberikan oleh Tuhan. Hidupmu akan berlanjut sesudah ini ya, ada kekekalan. Itu yang disebut dengan kita punya harapan. Nah, tapi ada yang ketiga Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pengharapan. Kita bicara soal bahwa pengharapan itu akan membawa pertanggungjawaban ya. Oke, iman menjadi dasar kita masuk ke dalam pengharapan, dan di dalam pengharapan kita meyakini ada dunia lain, yaitu kekekalan atau surga ya. Tapi kita juga harus ingat, bukan cuma surga, kemungkinan juga ada neraka di sana ya. Bukan kemungkinan, itu pasti gitu kan. Nah, oleh sebab itu ketika kita punya harapan sama Tuhan, kita juga disadarkan kepada satu hal. Kita harus bertanggung jawab loh dengan hidup kita ya. Kesadaran bahwa hidup itu, penderitaan itu cuma sementara, harusnya tidak membuat kita jadi putus asa lalu terpikir satu-satunya jalan untuk saya lepas dari masalah ini adalah saya bunuh diri ya, misalnya nih. Karena saya kebetulan seorang konselor yang bertemu dengan beberapa orang yang akhirnya berpikir pendek, ya udahlah, kayaknya mati itu jadi jalan keluar dari masalah saya gitu ya. Kita harus ingat bahwa hidup itu tidak berhenti pada waktu kamu mati. Kalau kamu ambil keputusan yang tidak bertanggung jawab ya, kamu berpikir ini mau menyelesaikan masalah, kamu akan masuk ke dalam satu situasi di dunia lain di mana kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, di dalam iman Kristen kita percaya meskipun betul secara
janji Tuhan nanti kita akan masuk ke surga bagi mereka-mereka yang sudah percaya, tetapi penghakiman terhadap semua perbuatan sikap kita ini tetap harus kita jalankan. Ya, kita harus siap mempertanggungjawabkan setiap sikap, tindakan kita, keputusan-keputusan kita. So, Bapak Ibu, pengharapan itu seharusnya memberi kita satu kerinduan pengen ke sana, tetapi juga semakin menyadari saya harus tetap menjaga takut akan Tuhan. Karena satu saat saya akan ketemu Tuhan dan saya harus ngomong sama Tuhan, apa aja sih yang saya sudah kerjakan? Apakah hidup saya memberikan buah? Apakah hidup saya memberkati orang, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan pengharapan. Ketika kita bicara dalam hidup sebagai anak Tuhan, kita harus tetap menjaga pengharapan sejati kita kepada Tuhan. Nah, setelah iman dan pengharapan, baru Paulus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, apa maksudnya? Jadi, setelah kita menerima iman dan pengharapan, kita hidup di tengah dunia dengan terus bersandar sama Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan itu menyediakan tempat atau dunia yang nanti setelah kita selesai dengan urusan kita di dunia, kita akan pindah ke sana. Kedua hal itu menjadi kekuatan untuk kita bisa menoleh balik ke tengah dunia dan punya satu misi, ingin ada hal-hal sebagai anak Tuhan, kita mengambil peran sebagai rekan sekerja Allah untuk melayani dunia. Ada kerinduan untuk mengubah dunia menjadi dunia yang jauh lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi tanpa adanya iman dan pengharapan, kita pun sulit gitu ya untuk bisa melayani, untuk bisa peduli kepada dunia ini dengan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti jelasnya tentang kasih pasti akan dibahas nih pertemuan berikutnya ya. Jadi tunggu saja kira-kira seperti apa. Tapi pertanyaannya di sore hari ini gitu kan, gimana dengan kita? Ya, kita tuh sebenarnya masih di tahap cuma beriman tapi nggak yakin gitu ya, nantinya saya akan ketemu lagi dengan orang-orang yang saya cintai di surga. Saya merasa hidup itu hopeless, nggak ada harapannya, atau bagaimana? Saya akan mengisahkan satu tokoh ya. Saya dapat cerita ini juga ketika saya mendengarkan khotbah dari salah satu pengkhotbah lain. Diceritakan ada seorang yang bernama William Booth. Dia adalah pendiri, pencetus dari Bala Keselamatan, gerakan Bala Keselamatan di salah satu denominasi gereja gitu ya. William Booth itu sangat mencintai Tuhan, dia sudah melayani Tuhan lebih kurang sekitar 30 tahun. Sampai satu saat tiba-tiba dia merasa ada masalah dengan penglihatannya. Nah, hari itu akhirnya dia memutuskan, dia pergi ke dokter untuk memeriksakan ada apa nih dengan mata saya. Setelah dia diperiksa-periksa, ternyata si dokter ini bilang sama William Booth, "Pak, maaf, sepertinya memang ada masalah dengan mata Bapak. Mungkin ini matanya itu sudah terlalu sudah lanjut usia gitu kan, dia kena penyakit, dia nggak dijelaskan penyakit apa. Tetapi dokter ini bilang sepertinya nanti memang nggak ada obatnya dan secara perlahan Bapak mungkin akan mengalami kebutaan." Ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, seorang yang sudah mendedikasikan 30 tahun hidupnya untuk melayani Tuhan, tiba-tiba dapat vonis demikian. Ya. Mungkin ada di antara kita mengatakan, kalau saya jadi William Booth, saya akan kecewa sama Tuhan. Saya akan marah sama Tuhan. Saya merasa, kok Tuhan seperti itu sih? Saya udah lakukan sedemikian banyak, tapi kenapa mata pun sama Tuhan akan diambil fungsinya? Ya. Tetapi unik sekali ketika William Booth menjawab dengan tenang kepada dokter, dia mengatakan, selama 30 tahun saya melayani Tuhan. Ya, dan saya sangat sungguh-sungguh bersyukur untuk kesempatan melayani Tuhan. Dan sekarang sepertinya saatnya saya belajar tetap melayani Tuhan meski di dalam kebutaan sekalipun. Saya mau belajar lagi, dia bilang. Pada waktu saya mendengar kisah itu, saya terhenyak gitu ya.
terkaget-kaget bagaimana ceritanya William Booth bisa punya kekuatan untuk menerima berita yang tidak mengenakan itu. Pada akhirnya saya menyadari dia bukan cuma sekedar melayani Tuhan, tetapi dia menjaga, dia menumbuhkan pengalaman-pengalaman hidupnya beriman kepada Tuhan dan terus berpengharapan sama Tuhan. Itulah sebabnya makanya Paulus mengatakan sesungguhnya pada akhirnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kalau iman dan pengharapan tidak kuat, mau kita mengasihi, mau melayani Tuhan sampai sedemikian besar sekalipun akan susah. Karena kita kadang-kadang tanpa sadar suka pakai pola transaksi sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah kasih ini, saya sudah melayani, saya sudah lakukan ini, selayaknya dong saya mendapatkan penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan, ya. Padahal bukan itu sebenarnya arti pelayanan yang sesungguhnya. Tapi ketika kita merasakan luar biasanya keselamatan yang Tuhan beri, kita diyakinkan sama Tuhan ada satu kehidupan sesudah kematian, itulah yang membuat kita sebenarnya tergerak, punya satu motivasi besar untuk balik bisa melayani dunia, apapun konsekuensinya. Ya. So, sekarang pertanyaannya buat kita semua adalah bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Berapa tahun ya Bapak Ibu dan saya juga sudah kenal Tuhan? Apakah iman yang saya yakini ini cuma sekedar konsep, sekedar teori, sekedar teologi, tapi benar-benar nyata di dalam kehidupan saya? Saya bisa menceritakan perjalanan iman saya dengan Tuhan. Naik turun bersama Tuhan itu saya alami. Ya. Apakah iman dan pengalaman bersama Tuhan itu juga memperkuat pengharapan kita? Ini terlihat banget sebenarnya di masa-masa corona ya, di masa-masa pandemi. Kita tidak pernah tahu apakah kita salah satu orang yang akan mengalami terpapar dengan corona. Kalau sudah terpapar, kita juga mungkin bertanya-tanya, kita bertahan apa enggak nih? Ya, apakah pasti akan sembuh? Ternyata enggak juga, karena kita melihat faktanya anak-anak Tuhan juga mengalami satu proses kesakitan, bahkan sampai mengalami kematian. Tetapi pada saat kejadian itu terjadi di sekitar kita, apakah pengharapan itu tetap ada? Bahwa kita terus memberitakan ini bukan akhir loh. Ya, saat kau percaya kepada Kristus, percayalah. Meskipun penyakit ini merenggut nyawa kita sekalipun, nyawa-nyawa orang sekeliling kita sekalipun, satu saat kita akan bertemu lagi di dalam kekekalan. Ya. Apakah pengharapan ini juga yang membuat kita untuk tidak mudah berputus asa menghadapi berbagai situasi, ya. Pengharapan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu terus memimpin, menyertai kita. Bukan saja sampai akhir, bahkan setelah kematian sekalipun, kita akan bertemu dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita evaluasi hidup kita ya. Sejauh mana iman dan pengharapan kita tetap kita jaga, ya. Sehingga pada waktu Bapak Ibu tergerak untuk melayani Tuhan, iman dan pengharapan Ibu adalah pendorong dari kerinduan melayani Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama resapi apa yang menjadi perenungan sore hari ini, dan kalau memang masing-masing dari kita menyadari ada hal-hal yang masih mengganggu pertumbuhan iman kita, ada hal-hal yang membuat kita ragu bahwa pengharapan itu nyata, ya, Bapak Ibu bisa bicara sama Tuhan, minta Tuhan tolong supaya Bapak Ibu bisa memahami kebenaran ini dan memiliki iman dan pengharapan yang sejati tersebut. Mari kita sama-sama berdoa menutup khotbah sore hari ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa sore hari ini kami diibukakan tentang apa arti pengharapan sejati, bahwa dalam hidup kami yang sementara ini dengan segala kesulitan yang terjadi, satu saat kami akan bertemu Engkau. Di dalam pengharapan kami akan dunia lain yang akan Tuhan sediakan. Kami percaya
apapun itu Tuhan yang akan terus kuatkan kami. Tolong kami Bapa untuk bisa memiliki pengharapan yang sejati, iman yang sejati, dan berujung kepada kasih kepada dunia ini. Tolong kami ya Tuhan. Pada saat ini juga saya mau mengajak Bapak Ibu untuk doa syafaat. Pertama-tama kita akan berdoa untuk negara kita ya, khususnya Indonesia yang terus-menerus mengalami berbagai bencana, termasuk banjir beberapa waktu ini. Tuhan kiranya menopang upaya-upaya dari setiap aparat pemerintah untuk bisa menolong korban banjir. Buat mereka-mereka yang bukan cuma hanya mengalami korban banjir, tapi tetap memiliki satu kesulitan bisa sembuh dari COVID, dari Corona, juga kita berdoa buat mereka supaya tetap diberikan hati yang gembira, satu semangat untuk hidup dengan pengobatan yang dimungkinkan. Dan semakin banyak anak-anak di Indonesia, orang-orang di Indonesia yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan, memakai protokol kesehatan di dalam keseharian mereka. Saat ini juga kita akan berdoa untuk beberapa orang yang sudah usia lanjut, untuk Ibu Grace Widiatmaja, Ibu Darmi, Ibu Noni Rahman, Ibu Lili Arifin, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Pak Iwan Gunawan, Pak Jerry Ayusman dan Ibu, Pak Simanjuntak, Pak Tabrani dan Pak Chandra. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai mereka di masa-masa lanjut usia di mana mereka juga akhirnya terbatas untuk beribadah, untuk bertemu orang, dan banyak yang merasa kayak terkekang di rumah. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan hiburan kepada mereka. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang tetap mereka bisa lakukan untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar yang bisa memberikan waktu kepada mereka untuk mereka isi dengan sebaik-baiknya. Kita juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Enita Sofia yang mungkin saat ini sedang sakit ya. Kiranya Tuhan menolong lewat pengobatan, lewat segala upaya dokter dan sebagainya, ibu ini boleh dipulihkan. Kita berdoa juga untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di lingkungan Tomang ini. Biarlah Tuhan yang terus jaga keutuhannya, keharmonisannya, problem-problem yang dihadapi bisa terus mereka hadapi dengan kembali lari kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap anak-anak yang mungkin sudah lelah sekali untuk e-learning masing-masing di rumah. Biarlah kiranya mereka terus diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa melewatinya dengan baik. Dan pada akhirnya, baiklah kita menutup doa syafaat ini dengan bersama-sama kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan terjadi terus di dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan bersama dari jemaat, dari segala abad dan tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke layar rekening yang tertera pada layar. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Mari kita bersama mendoakan agar persembahan itu boleh berguna untuk pelayanan kita di tempat kita bergereja. Minta waktunya sejenak untuk warta jemaat. Pelayan firman pada kebaktian Minggu 14 Februari 2021 telah dilayani oleh Ibu Evangelis Virginia Gunawan MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan pada kebaktian Minggu 21 Februari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Mari kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya dan sama-sama menghadirinya. Warta komisi, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online setiap minggu pada pukul 15.30. Ibadah Komisi Remaja dilaksanakan secara online setiap minggu pada pukul 13.30. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk anak-anak atau keponakannya atau cucunya untuk beribadah secara online, bisa meminta link ibadah kepada pengurus di setiap komisi yang berkaitan. Untuk ulang tahun jemaat pada tanggal 11 Februari ada Ibu Kiki Diana, Ibu Peggy Putrisari, dan pada tanggal 14 Februari Ibu Brenda Tumiwa. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan saudara-saudari beserta keluarga. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu NKB 189 ayat 1 dan 2, Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita akan sama-sama berdoa pengutusan dan berkat.
Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk terus memiliki pengharapan sejati, keyakinan bahwa Tuhan menyediakan dunia di mana nanti kami akan hidup selama-lamanya, dan biarlah tiap-tiap kami mempersiapkan diri ya Tuhan sebaik-baiknya, terus memegang pengharapan itu, dan pengharapan itu juga yang membawa kami untuk semakin lama semakin menjangkau orang-orang sekitar kami di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Ibadah telah selesai. Silakan Bapak Ibu duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.